Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi ketiga pada kuliah ilmu pendidikan Islam. Jadi di dalam materi ketiga ini kita akan menjelaskan Al-Quran, hadis dan ijtihad ya, sebagai sumber pendidikan Islam. Nah, ini sebenarnya materi ini ya, berkorelasi dengan ayat Tarbawi, yakni dasar pendidikan Islam ya. Nah, di sini kita akan mengulas ya kembali ya, Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam. Di sini pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memiliki sumber yang jelas ya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentunya ada yang namanya ijtihad ya. Ijtihad itu sebenarnya penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena sebagai masyarakat ya, kita tentunya banyak yang belum mengetahui syariat-syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu dibutuhkanlah ijtihad ya. Ijtihad itu adalah keputusan atau pendapat-pendapat dari para ulama, yang mana tentunya pendapat tersebut sudah dikaji ya, dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam pendidikan itu ya, seharusnya harusnya dapat diterima oleh akal manusia. Nah, namun itu tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman dan informasi yang diterima ya. Jadi ilmu pendidikan Islam itu ya, ini sebenarnya seharusnya dapat diterima oleh akal manusia. Namun akal manusia ini akan dipengaruhi dengan lingkungan ya. Maka dari itu ya, lingkungan dalam pendidikan Islam itu, lingkungan ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi ya, faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Makanya memilih lingkungan untuk anak itu kan penting ya. Memilih lingkungan terbaik untuk anak itu penting, karena hidup di lingkungan gitu ya. Lingkungan itu tidak hanya hidup sekali dua kali, tetapi seterusnya. Nah, anak itu dapat terdidik itu dari lingkungan. Nah, habit biar akan membentuk sebuah habit atau kebiasaan. Nah, di lingkungan itu ya, banyak sekali perubahan. Maka pendidikan Islam mengajarkan kita bahwa mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Oke, selanjutnya ya, sabda Nabi Muhammad SAW, didiklah anak-anakmu sekalian karena mereka diciptakan untuk masa mereka, bukan untuk masa kamu. Ini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa anak-anak itu terlahir di masanya, bukan masa kamu. Tujuan pendidikan Islam ya, ini sama ya, hampir sama dengan hadis ya. Hadis yang menjelaskan tujuan pendidikan Islam adalah hadis. Nah, di sini di dalam ilmu pendidikan Islam juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mencakup unsur pada diri manusia, ini akal, fisik dan hikmah. Ini dijelaskan lebih detail ya. Nah, ini ketiganya harus seimbang ya.
akal, fisik dan ruhnya. Maksudnya kognitif, jasmani, ya, dan spiritual itu harus seimbang. Nah, kalau ketiganya itu sudah seimbang, ya harapannya dia ini dapat membentuk manusia yang lebih baik. Ya. Nah, dapat melahirkan manusia yang mengemban hidupnya sebagai khalifah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan juga bahwa pendidikan Islam itu, pendidikan tentunya khususnya itu merupakan sebuah usaha, ya, usaha untuk mengembangkan potensi. Nah, di sini di dalam agama Islam itu, agama Islam adalah agama fitrah, upayanya harus sesuai dengan fitrah gitu. Maka dari itu pendidikan itu harus mengembangkan fitrah manusia. Fitrah ini hubungannya dengan potensi manusia, ya. Potensi manusia. Agar apa? Agar terwujudnya kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. Ini kembali lagi bahwa kehidupan manusia itu kalau dalam pendidikan itu mensejahterakan, seharusnya mensejahterakan. Fungsi tujuan dari pendidikan itu harusnya mensejahterakan. Oke, lanjut ya. Ini di surat ke-30 ayat 30 ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah, ya, dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, ini menjelaskan bahwa maksudnya kalau kita belajar, ya, dalam pendidikan Islam itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini kemudian dijelaskan di surat 51 ayat 56 ya. Tujuannya apa? Tujuan dalam pendidikan itu, kalau kita sudah kembali ke dalam fitrah kita, tentunya adalah kita harus beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi mendekatkan, ya, menjadi hamba Allah, ya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah menjadi hamba Allah, ya. Kita belajar sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, ya, atau berakhlak mulia, ya, serta mendapatkan ridha Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Itu, ya, tujuan pendidikan Islam itu. Nah, terkadang manusia itu menjadi tempat pelarian madrasah itu. Anak yang nakal ditempatkan di pondok atau ditempatkan di madrasah gitu, ya. Bukan itu, ya, bukan itu. Anggapannya madrasah ingin merubah, tidak, ya. Harusnya pendidikan pertamanya yang harus diperbaiki, ya, begitu, ya. Jangan dianggap sebagai tempat pelarian. Madrasah itu ingin sekolah yang tinggi, misalnya sekolah yang bagus, ya, sekolah yang bagus, karena tidak diterima kemudian dibuang ke madrasah, bukan begitu, ya. Harusnya ketika kita ingin mendidik manusia, ya, madrasah itu sebagai tempat salah satu untuk membentuk anak didik kita menjadi manusia yang bertakwa, ya. Tuh, lanjut, ya. Kemudian menurut Ahmad Atiyah Al-Ibrasi, ya, tujuan pendidikan Islam itu adalah pendidikan moral, ya, religius, memberikan tekanan pada aspek-aspek yang berguna, mempelajari ilmu pengetahuan, pendidikan, kerja, teknis, industri untuk mencari nafkah. Ya, ini adalah tujuan pendidikan menurut Atiyah Al-Ibrasi.
ibrasi ya. Ini mencakup pada moral, religiusitas ya, juga tidak merupakan duniawi melalui pendidikan, kerja teknis dan industri gitu. Kemudian lanjut ya. Nah, di dalam pendidikan Islam itu adalah memperbaiki mereka baik jiwa dan moralnya ya. Merubah mereka menjadi makhluk hamba Allah ya, atau orang-orang yang bertakwa. Nah, ini merupakan tujuan pendidikan Islam. Intinya begitu. Oke, sekarang sasarannya apa? Sasaran dari pendidikan Islam. Jadi sasaran pendidikan Islam itu menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lainnya ya. Serta tanggung jawab dalam kehidupannya. Jadi menyadarkan manusia, menyadarkan fungsi manusia itu apa di dunia, menyadarkan manusia itu posisinya di alam semesta itu apa ya. Menyadarkan manusia tentang kebutuhan terhadap makhluk-makhluk lain ya, membawanya agar memahami hikmah Tuhan begitu ya. Sasarannya itu menyadarkan manusianya ya. Sasarannya begitu, berubah mindset mereka, tidak hanya spiritual saja, tetapi secara kognitif itu penting, duniawi itu penting. Nah, ini kembali lagi, tujuan pendidikan Islam itu adalah mensejahterakan di dunia dan di akhirat gitu ya. Maka dari itu ya, kita dalam mendidik itu adalah menyadarkan peserta didik gitu, menyadarkan manusia menjadi makhluk hamba Allah yang taat gitu ya. Oke. Kemudian di sini di surat ke-25 ayat 31 ya, menjelaskan ya, begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari para pendosa ya. Cukuplah Tuhanmu menjadi petunjuk dan penolong. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, yakni Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu merupakan menjadi pemberi petunjuk dan penolong begitu ya. Melalui apa? Melalui penurunan Al-Qur'an. Nah, di surat ke-18 ayat 1 ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada hambanya, dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebongkakan. Artinya ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an agar kita dapat selamat. Sebenarnya fungsinya begitu ya. Kemudian di surat 15 ayat 9 ya, menjelaskan Allah itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah itu telah menurunkan Al-Quran kepada manusia ya, agar kita dapat tersadar. Jadi sebenarnya begitu, menyadarkan melalui Al-Quran ya. Nah, dan Allah itu ketika kita dekat kepada Allah, tentunya Allah akan memfaqihkan kita dengan segala hal. Nah, maka dari itu sebenarnya obat yang bagus itu sebenarnya dekat kepada Al-Quran ya, agar kita sadar akan fungsi kita di dunia. Oke ya. Nah, ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran tentunya Al-Quran itu sebagai sumber ajaran Islam ya.
Al-Quran itu merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan berpegang pada sumber Al-Quran agar manusia menjadi dinamis, kreatif, dan religius. Al-Quran itu menjadi landasan semua ajaran Islam yang mencakup hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, ibadah maupun hubungan sosial kemasyarakatan, ya, muamalah ya, begitu. Jadi sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran itu digunakan sebagai sumber ajaran Islam, kitab suci yang objektif, ya, kitab suci yang objektif, begitu ya. Nah, Al-Quran sebenarnya mengandung ajaran dasar Islam yang lebih terbatas pada aspek paling fundamental dan universal dalam kehidupan manusia, yaitu keadilan, kebijaksanaan, kemanusiaan, dan persamaan. Jadi Al-Quran itu berisi membawa hukum-hukum Islam, ya, membawa hukum Islam. Maka dari itu kita dapat mempelajarinya, karena itu adalah fundamental kita, dasar kita. Nah, jadi di zamannya Rasulullah, ya, Rasulullah itu lebih kepada mengajarkan Al-Quran, memperkuat pendalaman Al-Quran, ya. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, ya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, ya, bagi kehidupan manusia. Ini di surat 17 ayat ke-9, ya. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Nah, ini Al-Quran itu tentunya diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini memberikan rambu-rambu bagi perjalanan manusia dalam memaknai hakikat hidup, sebagai hukum-hukum, ya. Maka dari itu kita dapat terbebas, ya. Kalau kita mengikuti rambu-rambu tentunya kita akan selamat, tentunya begitu. Lanjut ya. Nah, Al-Quran juga sebagai pemberi penjelasan terhadap seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan. Ini dijelaskan di surat ke-16 ayat 89. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul, ya, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, ya, sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai pemberi petunjuk, ya, begitu. Dan juga Al-Quran itu sebagai penyempurna, ya, ajaran-ajaran terdahulu. Ini di surat ke-5 ayat 48, ya. Selain itu Al-Quran itu berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslim, ya. Jadi begitu, ya. Jadi kalau saya itu kalau sumpek, ya, biasanya ingat bahwa saya ini lama tidak membaca Al-Quran. Ketika sudah membaca, hati saya lega. Nah, maka dari itu ini sebagai obat sebenarnya, obat tenang kita di dunia dan akhirat, obat tenang kita di dunia. Oke, lanjut ya. Nah, tadi sudah kita belajar terkait Al-Quran. Nah, sekarang kita belajar kepada sunnah dan hadis, ya. Jadi selain Al-Quran sebagai sumber, ya, sumber yang lain itu adalah sunnah dan hadis. Dalam Islam munculnya sunnah atau hadis seperti di atas berawal ketika
Muslim, khususnya para sahabat Nabi, dihadapkan pada sejumlah persoalan baru yang berkembang di kalangan masyarakat yang memerlukan penetapan hukum. Jadi di dalam Islam ya, dulu para sahabat menemukan fenomena-fenomena yang baru ya, maka dari itu diperlukannya sebuah hukum. Hukum itu adalah sunnah, itu hadis. Nah di sini masa ke masa ya, maka dari itu khalifah terdahulu ya mengkodifikasi hadis-hadis ya, agar apa, hadis-hadis yang telah disampaikan Rasulullah itu terkumpul dan kita dapat mempelajari hadis-hadis yang sahih. Karena banyak di dalam di zaman dahulu ada hadis yang tidak sahih gitu. Maka dari itu kebijakan atau istilahnya, agar hadis-hadis Nabi itu tidak tercampur adukan, maka diperlukan sebuah kodifikasi saat zaman khalifah dahulu ya, zaman dahulu. Nah, hadis dan sunnah itu merupakan jalan, cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Karena mempelajari hadis tentunya kita akan mempelajari kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana caranya kita menjadi seorang muslim sejati. Tidak hanya Al-Quran ya, tetapi juga hadis atau sunnah. Nah, apa fungsinya ya? Fungsi dari hadis itu, yang pertama itu adalah mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran ya. Ini di surat 31 ayat 13 ya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nah ini dijelaskan bahwa jangan mempersekutukan Allah ya. Nah hadis itu, posisinya hadis itu adalah menjelaskan apa yang bisa jadi apa yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah dan apa saja itu hal-hal yang dapat mempersekutukan Allah. Nah, fungsi hadis begitu ya. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran ya. Nah di surat keempat 103 ya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring ya. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah diberikan atas orang-orang. Nah ini dijelaskan di dalam hadis ya. Nah, waktu sholatnya bagaimana, kemudian cara sholat itu bagaimana, itu kan dicontohkan. Nah, hadis itu tidak hanya ucapan tetapi perbuatan Nabi. Nah itu ya, sini begitu. Nah ini ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis ya. Salah satu contoh mengenai hal ini adalah anjuran Al-Quran untuk memberi wasiat menjelang tutup usia kepada keluarga dan saudaranya, khususnya berkenaan dengan pembagian harta waris ya. Namun satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan bahwa batas harta yang diwariskan adalah 1/3 dari semua harta dan kekayaan yang dimiliki ketika masih hidup. Ini menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu menjelaskan terkait harta waris, tetapi di dalam hadis menjelaskan berapa banyak harta waris yang diberikan. Hadis itu menjelaskan 1/3.
Itu yang di sini. Hadis berfungsi memberikan penjelasan terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Quran. Tentunya begitu ya. Ini menjelaskan bahwa hadis itu berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ketiga itu istihad. Istihad merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum ya mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat. Ini biasanya orang-orang yang ahli agama ya, yang bisa memberikan ketetapan karena mereka secara spiritual dan keilmuan telah diyakini ya bahwa mereka dapat dipercaya gitu ya, begitu. Nah, di sini ya bangsa Arab memiliki satu istilah khusus untuk mereka yang dikenal memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana. Jadi di dalam bahasa Arab ada istilahnya ra'i, qiyas dan istihsan ya. Ra'i, qiyas dan istihsan. Ini kalau saya perhatikan ini adalah tahapannya ya, mana yang lebih harus kita kita yakini ya, begitu. Nah, kalau ini bagian yang terakhir ya, bagian yang terakhir. Kemudian yang kedua dan yang pertama adalah istihsan. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan istihad dan istihad yang benar, maka bagiannya mendapatkan 2 pahala. Tetapi apabila seseorang beristihad dan istihad yang salah, maka bagiannya 1 pahala. Ya, ini kalau misalnya dia memberikan ketetapannya dan itu benar, maka pahalanya dapat 2 ya. Tapi kalau salah ya dapat satu pahala ya. Jadi jatahnya 2 ya, jatahnya 2 kalau benar semua, kalau salah ya 1. Namun yang harus menjadi catatan bahwa tidak setiap individu mampu melakukan istihad untuk melakukan konsensus ya, selain mereka yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya ya. Jadi harus punya ilmu dulu ya sebelum memberikan istihad. Ra'i, qiyas, istihsan ini adalah tahapannya. Kalau ini yang paling akhir kalau nggak salah ya. Jadi mereka kalau ketetapannya itu lemah maka masuk ke dalam ra'i, qiyas, kemudian istihsan ya. Nah, di Indonesia ini apa? Yakni para pemangku kebijakan itu adalah hakim ya, hakim dalam menentukan sebuah hukum. Jadi dasar pendidikan Islam itu adalah di Indonesia adalah apa? Yakni undang-undang dasar. Karena mereka yang memberikan atau membuat sebuah istihad. Yang lain apa? Yakni MUI itu bisa ya, MUI itu kan bisa dijadikan dasar kita untuk mengambil istihad. Jadi Al-Quran, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Al-Quran merupakan sumber ya, pendidikan yang utama, mengandung materi, metode dan lain-lain yang tidak akan ada habis-habisnya untuk digali terus hingga akhir zaman. Di sisi lain, nikmat yang telah Allah anugerahkan tidak dapat dihitung jumlahnya, maka harus selalu ingat agar tetap mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi harus menjadi referensi utama untuk mengembangkan pendidikan saat ini ya. Al-Quran dan Sunnah terus mendorong umat Islam untuk bekerja keras ya, mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Pendidikan Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, sejarah, akhlak dan iptek dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini adalah menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber pendidikan Islam ya. Tidak lupa juga istihad
juga merupakan sumber pendidikan Islam. Ya, seperti itu. Nah, di sini menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu mencakup perubahan akidah, ibadah, muamalah, ya, dan ilmu pengetahuan, seperti itu teknologi, sejarah dan lain sebagainya, serta pemahaman terkait akhlak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait Al-Quran, hadis dan istihad. Ya. Ini tugasnya tetap sama ya, membuat resume ilmu pendidikan